Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar? Hari ini kita akan memulai pelajaran dengan materi baru, yakni pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sudah siap belajar? Anak-anak hebat, menurut kalian adakah makhluk di bumi ini yang tidak menempati sebuah ruang? Jawabannya tentu tidak. Lalu apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga termasuk lapisan atmosfer, perairan baik laut, sungai, dan danau, maupun air tanah yang ada di bawah permukaan bumi, termasuk juga lapisan tanah dan batuan, sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Anak-anak hebat, sudah paham kan tentang pengertian ruang? Nah, sekarang menurut kalian, apakah setiap ruang itu sama atau berbeda? Jelas saja berbeda ya. Setiap ruang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ciri khas yang berbeda inilah yang kemudian menyebabkan adanya hubungan atau keterkaitan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Coba kalian perhatikan antara daerah pegunungan dengan daerah pantai. Daerah pegunungan menghasilkan sayuran, sementara daerah pantai menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran, sementara penduduk daerah pegunungan membutuhkan ikan laut. Sehingga antara kedua wilayah tersebut saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kegiatan inilah yang dinamakan dengan interaksi keruangan atau interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang tersebut dapat berupa pergerakan orang, pergerakan barang, pergerakan informasi dari daerah asal maupun menuju ke daerah tujuan. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Anak-anak hebat, kita lanjut ya. Perlu kalian ketahui bahwa untuk terjadinya interaksi antar ruang, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan. Di antaranya, 1. Saling melengkapi. 2. Kesempatan antara. 3. Kemudahan transfer. Yuk kita bahas satu-satu ketiga kondisi tersebut. Yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing wilayah memiliki kelebihan barang, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas jual beli. Yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara terjadi apabila ada suatu wilayah yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebab seseorang akan memperhatikan faktor jarak dan biaya jika hendak memperoleh suatu produk. Misalnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga menghasilkan ikan dan jaraknya lebih dekat daripada wilayah B. Sehingga
wilayah A memutuskan untuk membeli ikan di wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Untuk mendapatkan suatu produk, tentu seseorang mempertimbangkan masalah biaya yang harus dikeluarkan. Seorang pedagang tentunya harus mempertimbangkan jumlah biaya dan keuntungan yang nantinya akan diperoleh. Jika biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada keuntungan yang akan didapat, maka interaksi antar ruang tersebut tidak akan terjadi. Selain faktor biaya, ketersediaan infrastruktur, baik sarana maupun prasarana yang menghubungkan antara daerah asal ke daerah tujuan, juga menjadi pertimbangan seseorang untuk melakukan interaksi keruangan. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju ke wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B, yang berarti antara wilayah A dan B tidak terjadi interaksi keruangan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.